musim saat ini Allah mengaruniakan hujan, maka kita memohon kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan ini menjadi hujan yang memberikan manfaat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun Islam. Kita sedang mengawali di pertemuan terakhir tentang 2 kalimat syahadat. Penulis rahimahullah menyebutkan pentingnya memahami makna 2 kalimat syahadat ini. Apa syarat-syaratnya? Karena sebagaimana rukun-rukun yang lain yang kita pelajari tentang apa syaratnya salat, rukunnya salat, apa makna dari salat itu sendiri, maka tentunya 2 kalimat syahadat ini juga punya arti, makna, punya syarat yang harus dipenuhi. Seandainya tidak dipenuhi, maka akan hilanglah makna hakikat dari 2 kalimat tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala atau hafizahumallah ta'ala di halaman 63 dari terjemahnya, maka 2 kalimat syahadat, yaitu bersyahadat akan keesaan Allah, la ilaha illallah, dan bersyahadat untuk nabinya atas kerasulannya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah rukun Islam yang paling agung. Karena 2 kalimat inilah yang menjadi pintu masuk seseorang menjadi apa? Seorang muslim. Dan semestinya ketika 2 kalimat ini menjadi pintu masuk seseorang menjadi seorang muslim, tentu dengan memahaminya. Meskipun di awal dia masuk Islam masih secara umum. Nah, kalau itu berlaku bagi siapa? Yang masuk Islam. Bagaimana dengan kita yang dilahirkan dalam lingkup orang tua yang muslim? Sampai usia sekarang kita sekian puluh tahun, maka sudah semestinya kita mengerti bukan hanya secara global, mengerti arti maknanya secara detail, mengerti syarat dan rukunnya. Karena ini apa? Rukun yang paling agung, juga fondasi bangunannya yang paling besar. Dikatakan fondasinya 5, maka bagian yang paling besar dari 5 fondasi Islam adalah 2 kalimat syahadat ini. Bahkan keduanya adalah pokok dan asas agama yang menjadi fondasi dibangunnya. Bahkan ini adalah apa? Fondasi utama dari seluruh fondasi yang menjadi apa? Asas dasar dari seluruh bangunan agama Islam. Kemudian beliau menerangkan la ilaha illallah, yang diterjemahkan tidak ada ilah. Ilah adalah sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Yang dalam bahasa Arab diartikan kan apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini adalah pengertian yang kita sebutkan kemarin, pengertian yang paling sempurna. Adalah kalimat yang paling agung secara mutlak. Sehingga ini adalah apa? Zikir yang paling utama. Orang berzikir yang paling utama mengucapkan apa?
La ilaha illallah. Yang paling utama dan paling mulia. Ia juga merupakan zikir yang paling utama, di mana Nabi kita SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, kalau di masjid-masjid kadang dengar ya, habis sholat. Nah, ini sebenarnya memang benar hadisnya, tapi juga penempatannya harus benar. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Demikian pula ketika Nabi SAW menyampaikan tentang zikir, doa yang terbaik dibaca di hari Arafah. Beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Nah, tentu doa yang mana? Doa mereka yang hadir di padang Arafah. Dan semoga semuanya kita akan dimudahkan untuk apa? Melaksanakan haji hadir di Arafah. Ataupun ya secara umum, di hari tersebut di seluruh dunia orang berzikir, berdoa dengan apa? Doa yang terbaik. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi-lagi mengandung kalimat apa? La ilaha illallah. Meskipun kemudian ditambahkan penegasan la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah lah kerajaan. Walul hamdu, dan milik Allah apa? Segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Inilah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Subhanallah. Maka ini beberapa dalil. Di antara begitu banyak dalil tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tentu maksud dari apa? Kalimat la ilaha illallah tidak sekedar pengucapannya. Tapi nanti dalam pembahasan apa? Syaratnya kita akan tahu. Keutamaan ini kapan? Bila dipenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana ketika kita mengingat kemarin dalam pembahasan surat Al-Ma'un, Allah menyebut orang yang salat dengan apa? Sebelumnya, celaka. Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Loh, orang salat kok celaka? Maka Allah terangkan sifat seperti apakah yang membuat salat itu atau orang yang salat itu celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka yang lalai terhadap salatnya. Dan kita bahas tafsirnya apa lalai? Menunda waktunya sampai habis, sampai keluar waktunya, atau tidak menjaga apa? Syarat dan rukunnya. Maka kalau sholat ditunaikan, dikerjakan, itu membuat seorang celaka karena tidak memenuhi apa? Syarat dan rukunnya, maka seharusnya kita juga bisa memahami. Demikian pula dua kalimat syahadat ini, kalau sekedar diucapkan tanpa diaplikasikan apa? Arti dan maknanya, tanpa dipenuhi rukun dan syaratnya, maka bisa jadi seperti sholat. Orang wujudnya
Secara zahirnya, secara kelihatan sholat, tapi ternyata dicap dengan apa? Celaka. Karena tidak memenuhi apa? Arti makna sholat itu sendiri, ditunda-tunda, atau tidak dipenuhi apa? Rukun dan syaratnya. Maka di sini penting kita untuk memahami diterimanya dua kalimat syahadat itu ketika kita benar-benar mengilmuinya dan mengaplikasikan segala yang berkaitan dengan dua kalimat ini. Dan ketika ini menjadi doa dan seruan seluruh para nabi dan rasul, maka ini jugalah apa? Dakwah mereka, inti dakwah mereka. Dan inilah intisari dakwah para rasul dan intisari risalah mereka. Jadi para nabi dan rasul punya problematika berbeda-beda. Seperti semalam ketika kita bahas tafsir, Nabi SAW diutus dengan apa? Al-Quran, yang merupakan mukjizat, yang merupakan firman Allah. Dibuktikan apa? Orang Arab yang dengan kepiawaian mereka dalam sastra, mereka punya pertemuan-pertemuan rutin untuk membacakan syair-syair, saling berlomba. Tapi begitu datang Al-Quran, ditantang untuk membuat seperti Al-Quran, bahkan satu ayat atau satu surat pun mereka tidak mampu membuatnya. Dan Nabi Musa diutus ketika apa? Orang berbangga dengan kemampuan sihir. Nabi Isa diutus di tengah masyarakat yang berbangga dengan kemajuan pengobatan. Jadi mereka menghadapi berbagai macam problema yang terjadi di masyarakatnya. Tapi ada satu titik pertemuan sama. Penyimpangan atau titik awal penyimpangan di setiap masyarakat itu apa? Penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah akidahnya ini. Bagaimana mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka titik pertemuan intisari dari dakwah para nabi dan rasul di sini. Semua menyeru agar manusia dengan apa? Segala kemajuan di zaman mereka untuk apa? Mentauhidkan Allah. Sehingga di balik itu kita bisa mengatakan apa? Apapun problema kita, solusinya ada pada mengesahkan Allah. Apapun problema sebuah umat, kalau mereka tidak apa? Mengesahkan Allah, problem-problem itu tidak akan selesai. Maka dikatakan, dan inilah intisari dakwah para rasul dan intisari risalah mereka, yaitu kerasulan mereka. Juga kalimat yang paling pertama yang didengar oleh kaum mereka dari mereka, dari para nabi dan rasul. Pertama yang didakwahkan kepada mereka adalah untuk mengesahkan Allah. Di mana yang paling pertama para rasul ini sampaikan kepada mereka adalah A'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Allah, selainnya, yaitu selain Allah. Itu kalau kita kembali pada surat Al-A'raf, ini menjadi perkataan beberapa nabi yang Allah sebutkan di beberapa ayat di sana. Syekh bin Baz rahimahullah mengingatkan bahwa pada bagian dua kalimat syahadat ini dibutuhkan penjelasan makna-maknanya disertai dengan uraian syarat-syaratnya. Nah, ini yang sudah kita singgung tadi. Dua kalimat ini tidak sekedar kalimat tanpa arti dan makna. Dua kalimat ini juga memiliki syarat yang harus dipenuhi sehingga kita benar-benar menegakkan dua kalimat syahadat.
Tentang makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Syekh rahimahullah menyebutkan bahwasannya la ilaha adalah menafikan apa saja yang disembah selain Allah. Dan ini yang disebut para ulama dengan istilah apa? Rukun dari la ilaha illallah. Apa rukunnya? An-nafyu. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Jadi artinya apa tadi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Maka di saat itu kita sedang menafikan seluruh apa yang disembah dari selain Allah. Kalau ada patung disembah, ada pohon, ada bebatuan, ada sumber air, ada lautan dan sebagainya, dikultuskan, atau jin, atau sapi, atau apapun itu, yang semua itu dikultuskan, disembah, maka dikatakan itu adalah sesembahan yang tidak benar. Semua itu adalah sesembahan yang tidak benar. Lalu kalau ada pertanyaan, mana yang benar? Maka disitulah fungsi penggalan yang kedua, illallahu. Apa? Kecuali Allah. Adalah menetapkan ibadah hanya bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini yang disebut dengan apa? Al-itsbat. Sehingga la ilaha illallah itu punya dua rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Dan kedua-duanya harus disandingkan. Kenapa? Kenapa keduanya harus disandingkan? Yang menetapkan saja, jika melakukan kita menjadi ateis. Ya. Kalau menetapkan saja, ada kemudian Tuhan yang lain yang tidak. Masya Allah, ahsan tak. Ngaji begini ya, jadi nyandal ilmunya. Kenapa an-nafyu wal itsbat itu harus bersandingan? Untuk menyempurnakan persaksian. Karena ketika orang itu menafikan saja, dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah dengan benar, berarti dia sedang memproklamirkan dirinya sebagai seorang ateis. Dia mengklaim tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Kalau berhenti di situ saja berarti dia seorang ateis. Dia tidak mengakui adanya sesembahan. Sebaliknya kalau orang itu hanya menetapkan saja, saya menyembah Allah, maka masih ada peluang apa? Dia menyembah selain Allah. Ketika orang mengatakan saya punya motor, mungkin nggak dia punya sepeda? Mungkin. Punya mobil? Mungkin. Punya yang lainnya? Mungkin. Tapi ketika seorang mengatakan saya tidak punya kendaraan kecuali motor ini, berarti orang yang mendengarnya langsung otomatis, oh kendaraannya hanya satu-satunya itu. Maka demikianlah ketika orang mengumpulkan dua rukun ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Maka orang yang mendengarnya memahami apa? Bahwa yang disembah orang ini hanyalah satu, yaitu Allah. Nah, berangkat dari sini apa? Berarti yang berkata pun seharusnya mempraktekkan perkataan itu. Kalau orang lain mendengar pernyataan itu memahami apa? Oh, sembahanmu berarti hanya satu. Ternyata yang ngomong
punya kepercayaan. Oh kalau hujan, bayar enggak apa? Hujan bagaimana? Sapu diwalik, kasih apa? Lombok, Brambang. Loh, yang nurunkan hujan itu siapa? Allah yang menurunkan hujan melalui malaikatnya. Terus apakah Allah takut sama Sambalidi kebalik tadi? Takut sama Brambang Bawang atau malaikatnya takut? Apa korelasinya? Maka di situ berarti dia menganggap ada pihak-pihak lain yang ikut mengatur alam semesta selain Allah. Dan ini bentuk apa? Peniadaan, penafian terhadap tauhid sebagiannya atau keseluruhannya. Maka kalau dipikir-pikir kan apa? Orang lain saja memahami yang benar, ternyata yang mengatakan bisa melakukan yang tidak benar. Kapan itu terjadi? Ketika yang ngomong sendiri tidak paham. Maka disitulah pentingnya apa yang disampaikan penulis, kemudian diperjelas oleh pensyarah, untuk kita semua ini faham dari ucapan yang setiap hari kita ulang-ulang ini. Kalimat la ilaha illallah dalam salat kita, di luar salat kita, itu ya. Maka ia adalah kalimat yang berdiri tegak di atas dua rukun yang agung dan asas yang kokoh atau kukuh, yang mana mentauhidkan Allah tidak terwujud kecuali dengan adanya keduanya. Jadi duanya disebut apa? Rukunnya la ilaha illallah, yaitu menafikan. Yang pertama disebut an-nafyu, menafikan segala apa saja yang disembah selain Allah. Yang kedua disebut itsbat, bahwa semua ibadah itu hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang diartikan kemudian menafikan secara umum segala sesuatu yang disembah selain Allah, apapun ia, baik benda mati, keris, tombak, batu, pohon tadi ya, hewan, tumbuhan, ataupun selainnya, dan menetapkan ibadah dengan segala maknanya secara khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata atau Azza wa Jalla semata. Karena itu siapa yang menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, tetapi tidak menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dia tidak menjadi orang yang bertauhid. Hanya menafikan, bukan tauhid. Bahkan kalau dia menafikan seluruh apa? Sesembahan, dia menjadi seorang ateis. Dan sebaliknya, siapa yang menetapkan Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak menafikan penuhanan kepada selainnya, maka dia juga bukan seorang yang bertauhid, karena masih ada peluang menuhankan selain Allah. Maka seseorang tidak menjadi seorang yang bertauhid kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah memutuskan, menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tidak boleh menyembah selain Allah, berarti apa? Ada penetapan dan ada penafian. Menetapkan untuk menyembah Allah dan menafikan agar tidak menyembah selain Allah. Allah ta'budu itu nafi, janganlah kalian apa? Menyembah itu selain Allah. Illa iyyah apa? Itsbat, penetapan. Wa ma umiru. Kemudian di surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah, nafi, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini itsbat. Mereka tidak diperintahkan mengibadahi pohon, tidak merintahkan mengibadahi
batu, keris dan sebagainya, kecuali beribadah kepada siapa? Allah, dengan mengikhlaskan kepadanya agama. Demikian pula di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalisu, ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang apa? Bersih. Agama yang mengandung apa itu? Penetapan dan penafian. Demikian pula di surat An-Nisa, ini jelas sekali, wa'budullaha, itsbat, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan beribadah apa? Dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini nafi. Allah Ta'ala juga berfirman menceritakan tentang nabinya, Nabi Ibrahim, di surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Innani bara'un mimma ta'budun. Apa ini? Nafi. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, atau lebih tepatnya apa? Sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, terhadap apa saja yang kamu sembah, kalian sembah. Allah alam, ini tanda tanya saya, mungkin kalau teman-teman sempat membrowsingnya, saya sampai sekarang belum sempat membrowsingnya. Bahasa terjemah untuk jamak itu menggunakan kamu. Padahal ta'budun itu harusnya apa? Kalian, gitu ya. Wallahu alam. Ini di berbagai buku terjemah saya mendapatinya apa? Menggunakan kamu. Kelihatannya ini menggunakan apa? Copy paste ke terjemahan-terjemahan yang sudah ada, gitu ya. Illalladzi fatarani. Apa ini? Itsbat. Ketika dinafikan semua yang disembah oleh kaumnya, kemudian beliau mengecualikan, kecuali tetapi aku menyembah Tuhan yang apa? Menjadikanku, yang menciptakanku. Illalladzi, kecuali yang fatarani, menciptakan aku. Allah juga berfirman di surat An-Nahl, ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus utusan pada setiap apa? Umat. Apa seruannya? Semua menyerukan ani'budullaha, sembahlah Allah saja, itsbat, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut itu. Apa itu taghut? Semua yang disembah dari selain Allah. Berarti an-nafyu. Ayat-ayat ini apa? Menegaskan tentang apa? An-nafyu wal itsbat. Demikian pula yang kita kenal dengan baik di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi 256, Allah mengatakan faman yakfur bit-taghuti. Karena itu barang siapa yang ingkar terhadap taghut, kufur terhadapnya. Apa ini? An-nafyu. Mengingkari taghut, menolak setiap sembahan selain Allah. Wa yu'min billah. Apa ini? Itsbat. Dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan tali yang kokoh? Yakni la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu apa? Mengingkari semua sesembahan dari selain Allah, taghut, dan beriman hanya kepada Allah, illallah. Maka tauhid adalah kafir, ingkar kepada taghut, dan beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kandungan yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah saja. Kemudian beliau mengingatkan, ia bukanlah kalimat yang tidak memiliki makna atau lafaz, yang tidak memiliki petunjuk kandungan. Akan tetapi ia adalah kalimat yang mengandung makna yang paling agung, maksud yang paling mulia, dan tujuan yang paling luhur lagi paling agung, yaitu mentauhidkan
Allah Azza wa Jalla. Dan mentauhidkan Allah adalah apa? Tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam tafsirnya apa? Liya'buduni liwahiduni. Abdullah bin Abbas menerangkan arti liya'buduni untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Dan dari sini kita pun sebenarnya bisa membuat sebuah perbandingan. Yang ini kadang saya sampaikan, perbandingan antara apa? Kaum muslimin hari ini dan orang-orang musyrik Quraisy. Kita katakan tadi mereka adalah orang yang sangat paham dengan bahasa Arab. Semalam juga kita singgung, kutipan perkataan mereka bisa menjadi dalil dalam argumentasi bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab itu kalau subjek itu dihukumi rafa. Kalau rafa itu tandanya dia isim mufrad adalah dengan dhammah misalnya. Itu dalilnya apa? Argumentasinya apa? Bisa dikutip dari perkataan orang Arab di masa itu. Sehingga kita seharusnya paham mereka adalah orang yang paling paham bahasa Arab. Sehingga pertanyaan besarnya adalah apa? Kenapa orang yang paling paham bahasa Arab untuk mengucapkan la ilaha illallah enggak mau? Yang seharusnya itu kalimat yang pendek, mudah. Sedangkan kita kaum muslimin, orang Indonesia, yang masih terbata-bata dalam memahami bahasa Arab. Sebenarnya kalau mengucapkan bahasa Arab kita lancar. Lancar nggak misalnya? Lancar bahasa Arab? Hah? Lancar nggak Mas Abi? Lancar? Lancar nggak? Hah? Enggak? Masya Allah. Mas Rian lancar? Loh antum berarti kalau pas masuk rumah terbata-bata gitu ya? Hah? Pas sholat juga terbata-bata? Buatan? Berarti kan lancar bahasa Arab ya? Nah ya sebenarnya lancar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar kan berarti bahasa Arab? Hah? Oh kondisional. Tergantung bahasanya gitu ya? Nah subhanallah, ternyata ada sebagian kita begitu mudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kita meskipun tidak menguasai bahasa Arab dengan sempurna tadi, tapi kalau mengucapkan salam ya lancar, sholat juga lancar, mengucapkan la ilaha illallah lancar. Bahkan sebagian kaum muslimin kuat ribuan sekali duduk. Berarti hebat orang Indonesia ya daripada musyrik Quraisy. Hebat dalam mengucapkan. Tapi kalau sudah ditanyakan arti maknanya, disitulah kemudian nilai arti makna ini berfungsi. Orang-orang Arab tulen tadi, orang musyrik Arab kenapa menolak? Karena mereka tahu arti makna dan konsekuensi yang akan terjadi. Sehingga Allah sebutkan ucapan mereka ketika menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa Muhammad itu dengan mengajak kami mengucapkan la ilaha illallah mau menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu? Ini perkara yang aneh. Sayangnya hari ini kita, sebagian saudara kita kaum muslimin yang tadi semangat mengucapkan la ilaha illallah, tapi di saat yang sama kalau punya masalah larinya ke dukun. Barangnya hilang, bertanyanya kepada dukun.
rezekinya sempit, jodohnya belum datangnya kepada dukun. Padahal ini apa? Bertentangan dengan persaksian. Inilah kenapa penulis itu mengingatkan. Padahal Masya Allah, beliau mungkin gak kenal dengan orang Indonesia, tapi mungkin tahu keadaan apa masyarakat kaum muslimin secara umum. Yang bisa bahasa Arab maupun yang tidak bisa bahasa Arab ternyata dalam kondisi yang sama. Mengucapkan kalimat ini seakan hanya ucapan saja, tanpa arti dan makna. Karena itu seorang hamba tidak menjadi seorang yang bertauhid kecuali dengan merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini, yakni menafikan penghambaan diri dari segala sesuatu selain Allah dan menetapkan penghambaan diri tersebut yang segala maknanya hanya bagi Allah semata. Itulah sebabnya apabila ada orang yang berucap la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dengan hak dikatakan sebenarnya dan jujur, niscaya dia tidak akan pernah berdoa kecuali kepada Allah. Gak akan minta itu kepada apa? Pohon, sumber air, untuk dilancarkan apa? Rezekinya, meminta ke kuburan, enggak. Niscaya dia tidak akan pernah berdoa kecuali kepada Allah, tidak akan pernah beristighatsah, memohon apa? Pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak akan pernah meminta bala bantuan kecuali dari Allah. Tidak akan pernah menyembelih, berkorban kecuali karena Allah. Bukan karena takut bangun pabrik, bangun gedung besar, jembatan, jalan, harus apa? Menyembelih, menumbalkan sesuatu untuk menghuni tempat tersebut. Ini berarti masih takut kepada selain Allah. Dan rasa takut ini bagian dari rasa takut ibadah. Karena ini termasuk apa? Al-khawfus sir, rasa takut yang tersembunyi. Rasa takut tersembunyi itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bernazar kecuali karena Allah. Kurang C-nya ya, dikoreksi. Dan tidak akan pernah memperuntukkan sesuatu ibadah pun kecuali kepada Allah semata. Karena apa? Ini pun sering dibaca oleh kaum muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Sayangnya lagi-lagi apa? Orang membaca sekedar membaca, tidak apa? Menghayati arti dan maknanya. Seharusnya dia mengatakan itu semua untuk Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Al-An'am 162 163. Dengan ini dapat diketahui bahwa sekedar mengucapkan kalimat syahadat ini, sudah ada sekedar, tidak perlu hanya kelihatannya ya. Ini pengulangan yang tidak perlu dalam kalimat bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab nggak apa-apa, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kalimat seperti ini kelihatannya nggak perlu. Bahwa sekedar mengucapkan kalimat syahadat ini tidaklah cukup. Tidaklah cukup apa? Dalam hukum batin. Dalam hukum yang nanti akan diterima di akhirat. Tapi kalau dalam hukum yang diterima di dunia, hukum zahir, ya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah menjadi seorang muslim. Nah, dia. Akan tetapi harus disertai dengan memahami maknanya
dan mengerti petunjuk kandungannya serta harus merealisasikan tujuan dan maksudnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah dan mengikhlaskan agama hanya baginya. Sedangkan seorang hanya berucap la ilaha illallah, kemudian dia membatalkan dengan sesuatu perkataan atau perbuatan, seperti apa? Dia berdoa kepada selain Allah. Misalnya mengatakan, berilah bala bantuan wahai fulan, atau selamatkan aku wahai fulan, madad ya fulan, aku berlindung kepadamu wahai fulan, atau aku kembali kepadamu wahai fulan, atau menyembelih atau bernazar untuk selain Allah. Semua ini membatalkan kalimat la ilaha illallah dan membuatnya terpisah dari orang-orang yang mengucapkannya. Dan itu yang nanti kita akan gali lebih dalam. Apa-apa yang bisa membatalkan dan apa-apa yang bisa menyempurnakan kalimat la ilaha illallah kita. Baik, silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan, pertanyaan. Ya. Menyampaikan sesuatu yang akhirnya berujung pada pembatalan ucapan la ilaha illallah yang dilakukan sekarang, berarti apa satu menjadi koreksi gitu ya. Baik. Bagaimana kalau seorang sebelum mengenal atau belajar Islam kemudian pernah berkata-kata sesuatu yang itu kalau dicermati adalah apa? Bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka yang dilakukan adalah bertaubat. Bagaimanapun orang itu ketika melakukan harus melakukan kesalahan, harus mengakui kesalahannya. Meskipun memang Allah memberikan kemudahan, keringanan, orang itu tidak akan dihisab karena apa? Terpaksa, tidak tahu dan seterusnya. Tapi tetap hakikatnya kita melakukan kesalahan, kita mengakui kesalahan itu kepada Allah. Nah, apalagi kemudian ketika kesalahan itu ternyata berkaitan dengan orang lain. Artinya kita pernah sampaikan itu pada sebuah forum atau di media sosial dan sebagainya. Maka kewajiban kita adalah mengkoreksi kalimat itu semampu mungkin. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika di akhir hayatnya kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menulis sebuah buku, yaitu buku Al-Ibanah, penjelasan tentang akidah yang benar itu seperti apa. Maka ini yang harus kita lakukan semampu mungkin. Kemarin siapa yang kita ajak bicara, kita datangi dia, saya mengaku salah, mengkoreksi kalimat saya kemarin. Nah, orang yang kemudian mendengar kalimat kita mau kembali kepada kalimat yang benar ataupun tidak mau, yaitu sudah kembali kepada diri masing-masing. Urusan dia dengan Allah. Sedangkan apa? Tugas kita sudah selesai. Nah, kalau itu di media sosial misalnya, kita koreksi di media sosial kita dan sebagainya, dan itu subhanallah bentuk apa? Kesatrianya seorang muslim, bahwa ketika berbuat salah ya diakui kesalahan dia berbuat, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Allah a'lam. Baik, fadhal. Dulu pernah melakukan minta tolong kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah, apakah harus bersyahadat ulang? Nah, orang yang pernah meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, apakah dia perlu bersyahadat ulang? Maka setiap hari kita sudah bersyahadat ulang dalam sholat kita, dalam zikir-zikir kita. Tidak perlu kemudian melakukan prosesi khusus akan dia murtad.
Ya, dia tahu dia melakukan itu karena apa? Kebodohan dia tadi. Cukup dia bertaubat. Dan kemudian syahadat yang dia ucapkan setiap harinya itu adalah apa? Pembaharuan. Yang kemarin-kemarin syahadatnya tanpa ilmu, sekarang sudah diperbarui dengan apa? Syahadat yang dengan ilmu. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan yang telah hadir baik di studio maupun dalam siaran TV dan radio kita, telah menyimak, semoga menjadi ilmu yang berkah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.